Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Iya, masih semangat? Masih dong, harus semangat walaupun adanya corona ini. Kita harus belajar lewat video, lewat online. Kita harus tetap semangat. Oke, Bu Nita hari ini mau menerangkan tentang pelajaran akidah akhlak. Oke, materinya yaitu adalah akhlak tercela. Berarti ini akhlak-akhlak yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Oke ya. Apa aja, Bu? Oke, yang pertama adalah pesimis. Apa itu pesimis? Ayo, ada yang tahu nggak tentang pesimis? Ya, benar sekali. Ya, pesimis adalah perasaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, dia itu merasa, aku pasti nggak bisa. Pasti ketika ujian gitu, dia tuh, pasti nilaiku di bawah KKM. Lah, ini yang dimaksud dengan pesimis. Ya, oke. Lawan kata dari pesimis adalah optimis. Jadi, anak-anak itu harus optimis dalam melakukan sesuatu. Ya, walaupun nantinya gagal, tapi tetap harus optimis, yakin dengan dirinya sendiri. Oke, lanjut, yaitu adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat pesimis. Yang pertama adalah ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Jika melakukan sesuatu, dia kayaknya ragu-ragu, iya tidak ya, bisa enggak ya. Ini termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri sifat pesimis. Yang kedua, tidak yakin dengan kemampuannya. Ya. Padahal sebenarnya dia mempunyai kemampuan yang bisa menghasilkan menghasilkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tetapi awalnya dia tidak yakin. Itulah yang menimbulkan pesimis. Ya ini ya. Jadi harus yakin ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, berpikiran gagal sebelum berusaha. Ya. Jadi pesimis itu belum melakukan sesuatu, sudah berpikiran gagal, kemudian tidak yakin dengan kemampuannya, dan selalu ragu-ragu. Oke. Lanjutlah, ini adalah contoh dari pesimis. Oke, anak-anak, sebelumnya Bu Nita minta maaf ya, ini ada gambar perempuan tapi nggak pakai jilbab. Bu Nita minta maaf, tadi Bu Nita udah nyari-nyari gambar yang sesuai tapi kok belum ada gitu ya, maaf ya. Lah, ini contoh dari sifat pesimis. Ini ada seseorang ya, ujian, belum melakukan ujian tapi dia itu sudah menangis meminta bocoran. Bocor dong, soalnya kan masih tertutup lah. Lah, ini yang dimaksud dengan pesimis. Kalau seseorang seorang siswa, kalau dia belajar dan berdoa, insya Allah nanti akan mendapatkan nilai ujian yang bagus, yang maksimal ya. Dan seorang siswa kalau ingin melaksanakan ujian atau ulangan itu harus optimis, nggak boleh pesimis. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, lanjut nomor 2, yaitu adalah bergantung. Bergantung, orang bergantung itu bukan. Ini yang di sini adalah sifat bergantung adalah sikap selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi dia itu selalu mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Lawan katanya adalah mandiri. Ya, mandiri bukan mandi sendiri ya, tapi mandiri, dia bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ciri-cirinya apa itu? Yang pertama, dia memiliki sifat
malas. Ayo, yang malas-malasan, ayo hati-hati ya. Memiliki sifat malas. Dan yang kedua, tidak percaya diri atau tidak memiliki pendirian yang tetap. Nah, ini adalah yang bergantung. Contohnya gimana, Bu? Yang seperti apa, Bu? Oke, contohnya adalah yaitu ini, ada dua ini. Oke, kita ke bagian nomor 1 dulu. Adalah orang yang menyontek ketika ujian. Dia ini bergantung dengan temannya. Dia malas belajar dan dia tidak percaya diri. Sehingga ketika ujian, ketika ulangan, dia menyontek atau melihat pekerjaan dari temannya. Iya, ini salah satu contoh dari sifat bergantung. Yang pertama ya. Yang kedua adalah pengemis. Ayo, dilihat ini ada gambar pengemis yang bagian atas. Nah, ini meminta uang. Dan yang bagian bawah ini dia bekerja keras. Kalau dilihat dari wajahnya seorang laki-laki, ini kelihatan masih lumayan agak muda. Lah, kalau fisiknya masih kuat ya, itu tidak boleh mengemis atau tidak boleh bergantung sama orang lain ya. Jadi yang di sini yang dimaksud akhlak tercela pengemis ini apa? Yaitu meminta-minta ya, meminta atau bergantung dengan orang lain padahal fisiknya, staminanya itu masih bisa untuk bekerja yang lainnya, yang lebih halal, yang lebih bagus. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut ya ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 apa ya? Ya, serakah. Apa itu serakah? Iya, benar. Iya, selalu ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari yang telah dia miliki. Ya, serakah ini bisa harta benda, bisa jabatan, ya. Serakah itu macam-macam, ya. Pokoknya dia itu ingin memperoleh yang lebih gitu. Padahal dia telah memilikinya. Seperti ya, contohnya ya kayak Fulan itu dia sudah memiliki uang 3M, bukan 3 ember ya, 3 miliar ya. Tetapi dia itu masih ingin terus mendapatkan uang yang lebih, sampai 5 miliar atau 10 miliar. Dan dia itu tidak memperdulikan orang lain ya. Itu ya. Oke, lawan kata dari serakah itu adalah dermawan. Ya, selalu memberikan gitu. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat serakah. 1, tidak pernah merasa cukup. Walaupun hartanya melimpah, ya kan, kebutuhannya semua tercukupi, tetapi dia tetap merasa tidak cukup. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, tidak mau berbagi dengan orang lain. Ya, walaupun hartanya sudah banyak, dia tidak mau bersedekah ataupun berinfak kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk menguasai segala sesuatunya. Ya, seperti tadi jabatan, harta kekayaan, ya kan, harta benda, ya pokoknya ingin menguasai segalanya. Itu yang dimaksud serakah. Contoh dari serakah, iya ini, yaitu tentang Qarun. Hayo, sudah pernah mendengar tentang kisahnya Qarun? Iya, Qarun ini terdapat di zamannya Nabi Musa. Iya, Qarun itu memiliki harta yang sangat banyak, sampai kunci untuk menyimpan harta bendanya, kuncinya itu sampai dibawa oleh unta. Karena manusia itu sampai nggak kuat, jadinya dibawa oleh unta. Ya, dan dia itu nggak pernah yang namanya berbagi. Iya,
dia selalu mementingkan hartanya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Dan akhirnya karena dia serakah ya, si Korun itu akhirnya sama Allah itu diberi azab sama Allah. Diberi azab apa, Bu? Ini gambar yang sebelahnya itu apa? Ditenggelamkan ya, ditenggelamkan bersama hartanya di bumi. Jadi kalau kalian mencari harta benda kemudian mendapatkan ya, biasanya dinamakan harta Korun. Iya, karena berpikiran itu hartanya milik Korun gitu ya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Yang keempat itu adalah putus asa. Apa tuh itu, Bu, putus asa? Iya, putus asa adalah sikap merasa dirinya sudah tidak mampu lagi dalam meraih impian, harapan, dan dia tidak berusaha lagi. Nah, berbeda dengan yang pesimis. Kalau pesimis itu belum berusaha ya, tapi sudah menyerah gitu, sudah pasti gagal. Kalau putus asa ini sudah berusaha sekali, tetapi belum bisa mendapatkan impiannya. Padahal sedikit lagi kalau dia berusaha lagi itu pasti akan mendapatkan impiannya. Tapi kalau putus asa itu udah menyerah ya, dia sudah menyerah. Lawan kata dari putus asa adalah pantang menyerah. Ini nih ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah hilangnya rasa semangat. Anak-anak yang tadi sudah kayak aku nggak semangat nih ngerjain PR, aku males nih. Ini hati-hati. Ini termasuk tanda-tanda ciri-ciri putus asa loh ya. Yang pertama adalah hilangnya rasa semangat, dan yang kedua adalah merasa malas untuk bangkit. Nah, anak-anak diingat-ingat, jangan ditiru ini tadi ya, sifat-sifatnya ini tadi ya. Oke, lanjut. Contohnya gimana? Iya, ini loh. Ini adalah contoh dari sifat putus asa ya. Yang bagian atas dia itu masih berusaha, tapi kok dia itu merasa aku sudah berusaha, tapi kok aku nggak mendapatkan hasilnya gitu. Iya lah, ketika tinggal sedikit lagi dia akan mendapatkan apa ini? Mutiara atau berlian, tapi dia malah menyerah atau putus asa. Udahlah, gak dapat apa-apa gitu kan. Lah, ini yang dimaksud putus asa. Padahal kalau sekali lagi dia menggali, dia akan mendapatkan berlian yang sangat banyak ya. Jumlahnya ini kalau dinilai rupiahkan lumayan ini. Ini seperti ini ya. Jadi anak-anak tidak boleh putus asa. Oke, Bunita review lagi ya. Tadi ada akhlak tercela, ada 4. Yang pertama tadi apa, anak-anak? Iya, pesimis. Kemudian yang kedua adalah apa? Iya, bergantung. Dan yang ketiga serakah. Dan yang keempat tadi apa? Putus asa. Oke? Itu tadi yang Bunita bisa terangkan sedikit ya. Loh Bu, ini apa ini tugas? Iya, ini ada tugas akidah akhlak ya anak-anak. Mohon ya untuk dikerjakan. Oke, tugasnya yang pertama adalah merangkum materi akhlak tercela. Jadi anak-anak nanti akan merangkum materi yang Bunita ajarkan tadi ya, yang akhlak tercela tadi ya, ada 4 tadi. Silakan dirangkum dan ditulis di buku kalian ya, di bagian catatan seperti biasa ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan ya buku akidah akhlak, tugasnya halaman 66 sampai 67, dikerjakan di buku tulis. Jawaban saja ya seperti biasanya, dan jangan lupa difotokan dan dikirimkan ke Bunita.
Oke. Mungkin ini saja yang bisa Bunita sampaikan ya. Kalau nanti masih belum paham tadi yang Bunita ajarkan, nanti boleh bisa tanya langsung sama Bunita lewat WA atau telepon. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Kurang lebihnya Bunita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.